Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 216B dari SD Negeri 3 Kaliploso, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Saya di sini tidak sendiri tapi ditemani oleh Bu Ari Setyoningsih. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 3 Kaliploso. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatim. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Fatim hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, dan saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yang Ibu ajari nanti. Adapun tujuan dari supervisi ini atau observasi ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan mengapa kita hari ini melakukan praobservasi terlebih dahulu sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran, dan supaya nanti Ibu siap untuk melakukan dan memulai proses pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya, Bu ya. Pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran tersebut? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya buat atau rancang, yaitu setelah melihat video peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian pada lambang Garuda Pancasila ya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan makna dari bagian-bagian lambang Pancasila itu sendiri, Bu Fatim. Oh iya, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Bu ya, yang Ibu buat nanti dan ingin Ibu capai. Terus bagaimana, Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga sikap ya, Bu ya. Nah, untuk pengetahuan murid dapat menyebutkan bagian-bagian pada lambang Garuda Pancasila dan mampu menjelaskan makna pada bagian-bagian lambang Pancasila itu. Nah, sedangkan untuk sikapnya yaitu murid dapat bertanggung jawab dari apa yang semua pelajaran yang saya berikan dan tugas-tugas yang saya berikan, yaitu murid juga bertanggung jawab bisa mengerjakan tugas dengan baik, yaitu tentang menyebutkan lambang Garuda serta makna dari lambang Garuda gitu, Bu Fatim. Oh iya, itu tadi area pengembangannya tadi ya, Bu ya, ada dua ya, yaitu pengembangan sikap sama pengembangan pengetahuan. Betul. Ya. Nah, saya ingin mendengar mungkin, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat atau rangkai. Mungkin bisa dari strateginya atau metodenya atau media atau model pembelajaran yang ingin Ibu rancang di modul ajarnya itu tersebut. Baik, Bu Fatim, di sini saya akan membuat model pembelajaran yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning ya, Bu Fatim ya. Terus untuk media pembelajarannya yang saya gunakan yaitu gambar-gambar simbol-simbol Pancasila, terus puzzle simbol-simbol Pancasila, laptop, proyektor, LKPD. Nah, itu. Kalau strateginya saya menggunakan penugasan, tanya jawab, diskusi antar kelompok gitu, Bu Fatim. Oh iya, berarti tadi strateginya mungkin yang digunakan yaitu menggunakan penugasan tadi ya, Bu ya. Ada tanya jawab, ada diskusi kelompok juga tadi ya, Bu ya. Betul, Bu Fatim. Terus media pembelajaran juga tadi ada gambar, simbol, ada puzzle dari simbol-simbol. Terus ada LCD proyektor. Pasti pakai juga ya, Bu ya. Pengeras suara juga ya, Bu ya, biar anak-anak terdengar tadi. Terus model pembelajarannya tadi Ibu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Betul. Nah, kira-kira kapan ini, Bu, Ibu akan melakukan proses pembelajaran, di hari apa mungkin, Bu? Terus di kelas berapa dan jam keberapa, Bu? Nah, ya saya akan melakukan proses pembelajaran yang akan mungkin akan
akan diobservasi oleh Bu Fatim ya, pada hari Rabu yaitu di kelas 2. Nah, karena saya juga mengajar di kelas 2. Meskipun saya itu guru kelas 1, saya mengajar di kelas 2 pada materi pelajaran PKN. Dan saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada waktu jam pertama, Bu Fatim. Oh iya, jadi meskipun Ibu itu mengajar kelas 1 tapi juga ada tugas tambahan mengajar kelas 2 pada mata pelajaran PKN ya Bu ya. Betul. Jam pertama ya Bu ya. Jam pertama pada waktu hari Rabu. Oh baik Bu. Nanti atau besok hari Rabu waktu Ibu melakukan proses pembelajaran, mohon izin saya akan datang di kelas Ibu pada waktu proses Ibu melakukan pembelajaran. Saya akan melakukan observasi dan juga atau supervisi kelas ya Bu ya. Nah, saya akan melihat dan mencatat mungkin hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran, saya akan setelah Ibu melakukan proses pembelajaran nanti, setelahnya kita akan bercakap-cakap kembali ya Bu ya. Kita akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti saya pada waktu percakapan pasca observasi saya ditemani oleh pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bu Tanti ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini Bu, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kali ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu Fatim. Oh iya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Baik, bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas ya Bu ya hari Rabu depan, dan selanjutnya kita juga akan bertemu kembali melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih sudah mau membersamai saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, karena cuaca hari ini cuaca saat ini tidak baik ya. Ada hujan, kadang panas, ini membuat kalian cepat sakit. Kalian harus jaga kesehatan. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nanti Bu Guru minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa ke depan. Nah, masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Masih pintar. Coba kita kembali lagi ke pelajaran ya. Di sini ada jumlah huruf Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia kesukaan dibilang boleh. Kesukaan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kalian akan mempelajari tentang contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba semua bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita doa dulu, semua dimasukkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini ditemani oleh Ibu Aris Tionise, guru kelas 2 yang saya observasi, dan di sini saya ditemani oleh Ibu Tati Eva, pengajar praktik saya di kelas 216B. Assalamualaikum Bu Ari. Assalamualaikum Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Tati bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Di sini pada proses pra-observasi ini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ari terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Bu Ari lakukan pada waktu kemarin ya Bu ya. Bu Ari, pada waktu proses pembelajaran kemarin itu saya melakukan pasca observasi ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ari. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaannya Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas pada waktu kemarin itu yang sudah berlangsung. Nah, ketika Ibu mengajar itu bagaimana perasaannya Bu? Ya, perasaan saya pada waktu observasi itu ya, karena saya belum terbiasa, Ya. maka saya itu merasa tegang ya. Tetapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu, meskipun merasa tegang karena belum terbiasa ya Bu, tapi bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, mungkin pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin kalau tahapan atau langkah-langkah itu tentunya saya membuat perangkat pembelajarannya, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga sifatnya. Untuk pengetahuan, murid dapat menyebutkan bagian-bagian pada lambang Garuda Pancasila dan mampu menjelaskan makna pada bagian-bagian lambang Pancasila itu. Nah, sedangkan sikapnya yaitu murid dapat bertanggung jawab dari apa semua pelajaran yang saya berikan dan tugas-tugas yang saya berikan, yaitu murid juga bertanggung jawab bisa mengerjakan tugas dengan baik, yaitu dengan menyebutkan lambang Garuda dan makna dari lambang Garuda itu. Oh baik, berarti area pengembangannya tadi yaitu area pengembangan sikap dan pengetahuan ya Bu ya. Kalau sikapnya itu tentang bagaimana murid dapat bertanggung jawab, sedangkan pengetahuannya yaitu murid dapat menyebutkan bagian dari lambang Garuda dan juga menjelaskan makna dari lambang-lambang Garuda tersebut ya Bu ya. Ya betul. Nah, menurut Bu Ari, sejauh mana Bu pengembangan yang Ibu lakukan pada waktu pembelajaran tadi di kelas itu, apakah sudah berhasil dilakukan tadi atau sudah berhasil atau masih ada, bagaimana Bu menurut Bu Ari? Nah, kalau menurut saya area pengembangan yang tadi saya ucapkan yaitu tentang bertanggung jawab, yaitu sikap dan pengetahuan Ya. itu dapat menyebutkan makna dan menyebutkan lambang dari Pancasila. Iya. Menurut saya itu sudah berjalan dengan baik. Namun meskipun masih ada sedikit kekurangan, ya karena memang saya hanya manusia dan manusia biasa itu tidak bisa sempurna maksudnya. Iya betul Bu. Menurut Ibu tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai Ibu buat tadi, sesuai dengan rencana tadi. Namun Ibu menyebutkan bahwa masih ada sedikit kekurangan yang mungkin masih belum mencapai maksimal ya Bu ya. Sudah berjalan baik tapi mungkin belum mencapai maksimal ya Bu ya. Karena memang betul Bu, karena kita juga manusia biasa, kalau mencapai kesempurnaan itu tidak bisa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu lebih baik lagi. Nah, tetapi menurut Ibu bagaimana Bu? Tadi Ibu kan menyebutkan belum maksimal tadi ya, belum tercapai maksimal. Jadi menurut Ibu kendala apa Bu? Atau hambatannya apa? Kok bisa saat melakukan proses pembelajaran itu tadi masih belum maksimal? Ya. Kendala atau hambatan yang saya alami dan mungkin sering dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Iya. Juga ya, masih ada beberapa murid tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Murid banyak
Bu. Mungkin yang dimaksud Ibu itu tadi anak-anak itu mengandalkan temannya ya Bu ya. Kurang bertanggung jawab tadi ya, masih mengandalkan temannya, tapi hanya beberapa ya Bu ya. Beberapa. Nah kira-kira apa ya Bu yang terjadi? Kenapa ada beberapa murid tadi Bu ya yang masih kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan teman-temannya tadi loh Bu. Mungkin apa namanya? Ya kenapa kok bisa anak itu bisa seperti itu? Ya. Mungkin dalam pembagian kelompok saya dengan jumlah siswa yang banyak tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak itu. Misalnya berdasarkan gaya belajarnya, ya ada yang gaya belajarnya visual auditori dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya setelah mendiagnosis tersebut, saya mengelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya. Mungkin ada siswa yang kemampuannya tinggi atau terus kemampuannya sedang dan kemampuannya yang mungkin masih kurang. Baik Bu. Jadi itu tadi rencana kedepannya itu akan membuat pembelajaran yang diferensiasi tadi Bu ya. Ya, menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, gaya belajar mereka. Masing-masing menggunakan gaya belajar mungkin visual, ada yang audiotori, ada yang kinestetik tadi Bu yang menyampaikan. Betul Bu. Kemudian Ibu juga akan mengelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya tadi Bu ya. Ada yang mungkin yang tinggi, yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang. Betul. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan hari ini dapat terrealisasi dan memberikan konsep-konsep pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan gaya belajar yang kemarin itu Bu ya. Gaya belajar yang kemarin itu mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Saya tunggu nah Bu cerita-cerita Ibu hari keesokan harinya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana dari Ibu tadi? Mungkin untuk itu saya tentukan dan nanti insya Allah akan saya lakukan secepatnya, mungkin nanti di akhir bulan November ini. Iya Bu ya. Segera ya Bu ya tadi ya. Ibu akan sedang merencanakan ini kira-kira akhir September ini ya, akhir November ini ya Bu ya. November ini akan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih banyak Bu Ari atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan hari ini bisa